Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini terjadi peningkatan sebesar 0,39% dengan total market cap mencapai di 1,56 triliun US dollars dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,06% dan penurunan volume sebesar 9,66%. Untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,48% dalam 24 jam terakhir yang membuat Bitcoin sekarang kembali daily close di atas dari 40.000, sekarang tepatnya di angka 40.169. Sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan lebih besar sebesar 0,61% di angka 2.226. Lalu BNB terjadi peningkatan kalau dibulatkan sekitar 2% di angka 293,94. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,05 dan mungkin yang signifikan lagi adalah Tron, dia meningkat sebesar kurang lebih nyaris 3% ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan kripto dan finance, bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes. Nah, selanjutnya kita masuk ke ekonomi kalender, geser ke GMT plus 7 seperti biasa. Untuk hari ini, tanggal 26 Januari, hari Jumat, dari US akan keluar apa aja nih? Yang pertama adalah Core PCE Index yang yearly dan juga monthly ya. Harapan kita apa? Harapan kita itu adalah dia di sini coba kita lihatnya industri itu. Oke, berarti kemungkinan besar sih harapan kita dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Berarti lebih rendah daripada 3% untuk core PCE yang yearly, yang monthly juga sama harusnya lebih rendah harapan kita. Nah, di sini harapan kita lebih rendah pada 0,2%. Itu kurang lebih untuk PCE dan untuk core PCE yang yearly maupun yang monthly. Lalu lebih malamnya lagi udah ya, ternyata cuma 2 aja hari ini. Oke, itu untuk tanggal 26 Januari. Untuk besok tanggal 27 hari Sabtu. Seperti biasa, hari Sabtu cenderung hanya ada bintang 2 dan bintang 1 saja, jadi nggak terlalu ngaruh ke market biasanya ya. Oke, sekarang kita akan geser ke news. Nah, Deutsche Bank ya baru saja melakukan suatu mungkin disebutnya ya, survei ke berapa ribu orang atau 2.000 orang di US dan UK dan Eropa ya. Nah, banyak yang mengatakan bahwa mereka melihat Bitcoin bakal drop di bawah dari 20.000 USD by the end of year ya. Bahkan ada beberapa yang bilang Bitcoin akan cease to exist ya, menurut mereka nggak akan ada lagi Bitcoin. Nah, ini kalau menurut gue sih sentimen yang terbentuk karena ya ETF spot ya, karena setelah ETF spot cenderung malah drop harganya. Nah, kalau gue pribadi sih menurut gue ya, kemungkinan besar lagi-lagi ya, bukannya pasti, tapi kemungkinan besar 2.000 orang consumers ini adalah orang-orang yang mungkin belum ngerti Bitcoin gitu, belum ngerti fundamentalnya. Jadi kalau menurut gue pribadi, selama fundamental dia tidak berubah, yang pertama adalah tidak supply-nya nambah gitu ya, tiba-tiba jadi 22 juta, 23 juta. Atau yang kedua yang lebih penting lagi adalah tidak kejebol gitu. Jadi Bitcoin tetap masih nggak kejebol sama sekali, sama seperti dari dulu sampai sekarang gitu ya, alias tidak pernah kena 51% attack dan seterusnya. Menurut gua ya, dengan fundamental yang stay the same seperti itu, Bitcoin akan terus berharga dan terus perlahan meningkat ke atas. Tinggal ya lihat aja sentimennya. Kalau lagi bearish ya siap-siap orang pasti akan bilang ke nol. Ini sekali lagi, this is not the first time ya Bitcoin dibilang akan hilang, dibilang akan sampai ke angka tertentu. Ya mirip-mirip kayak gini deh. Kalau pikir lagi gitu ya, mirip-mirip kayak waktu dulu. Wah, gue mah yakin ya Bitcoin itu bakal sampai ke angka 10.000, sampai ke angka 1.000 dolar. Makanya gue gak akan beli dulu. Nah, tiba-tiba ketinggalan. Ya, itu dia. Ya, jadi ingat kalau gue pribadi sih tetap akumulasi terus ya. Oke, next kita geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal simple moving average 200 di weekly ya. Nah, jadi kalau sekarang itu di angka 28 ribuan, tentunya akan pelan-pelan naik lagi sih. By the time dia terus lama di atas, kemungkinan besar dia akan pelan-pelan naik.
Nah, jadi sekarang SMA 200 di weekly ini adalah suatu indikator yang kalau kita dari cycle ke cycle minimal dari 2 cycle sebelumnya ya. Karena kalau di sini belum ada retest nih, cycle pertama belum ada retest. Nah, kalau kita di sini dia setelah di bear market ya disebutnya di sini underwater bear market lows, dia escape ke atas, udah gitu retest. Escape ke atas, retest. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, kita mendekati skenario ya bisa dibilang skenario-skenario mirip seperti di sini dan di sini ya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba boom ke bawah, ya otomatis bisa mencapai ke angka 28.000 begitu ya. Tapi ingat, ya ini terus naik ke atas. Untuk sekarang sekali lagi masih di angka situ ya. Kita bisa cek di sini weekly MA 200 itu ada di situ. Oh, sorry, ini udah naik ternyata ya. MA 200 ini udah naik. Oke, berarti ini mungkin sudah sedikit udah sedikit telat dilihatnya mungkin ya karena sekarang MA 200 di weekly ya ini tuh sudah di angka 30 ribuan. Ya, jadi lagi-lagi pentingnya itu ya. Poin gua adalah ini SMA ya, simple moving average. Jadi dia akan pelan-pelan mengikuti begitu ya. Jadi jangan sampai lupa. Kita lihat terus kira-kira dia bisa mantulnya di mana gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Dia masih oke lah. Dia minimal nggak tembus 39.515. Dan sayangnya daily close kemarin sedikit di bawah dari 40.000. Tetapi masih ya lagi-lagi ya masih minimal bertahan di atas dari 39.515. Jadi bullish bang? Enggak. Masih belum bullish menurut gua ya. Kenapa? Karena ya lu lihat sendiri momentumnya. Nggak terlalu besar. Dan masih ada EMA 20, masih ada 41.204 dan 41.679. For now ya sampai dia masih belum bisa daily close di atas dari 41.679, dia masih cenderung membuat masih berpotensi, bukan cenderung tapi masih berpotensi untuk membuat suatu lower high ya. Nah, lower high pertanda masih bearish ya. Apalagi kalau lower low ya, itu udah tambah bearish lagi. Jadi untuk sekarang sih kalau gue berharapnya ya nggak usah muluk-muluk dulu deh 41.600. Gue sih berharap dia bertahan dulu di atas dari di atas dari 39.515 ya deh ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PR Bitcoin di daily. Untuk di weekly, lagi-lagi harusnya dulu hafal ya. Kalau sampai ternyata bearish momentumnya berlanjut, harapan gue adalah dia itu bisa bertahan di atas triple support band di angka 37.250 sampai 36.261. Week nggak apa-apa ya, nggak peduli week mau sedalam ini pun nggak apa-apa. Tapi yang penting saat weekly close-nya jangan sampai di bawah ya. Lo lihat sendiri deh ya, lo lihat sendiri. Setiap kali di weekly close di bawah membuat lower low. Weekly close di bawah, lower low. Weekly close di bawah, lower low lagi. Ya, jadi lagi-lagi week aja nggak apa-apa kalau kayak gini nih. Kayak contohnya week nih. Week nggak apa-apa, mantul. Contoh lagi week nggak apa-apa ya. Contoh lagi di sini mungkin ya. Nah, nge-week nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai weekly close di bawah. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini kondisinya itu oke lah ya, minimal EMA 200 masih tetap bertahan sebagai resisten. Nah, ini jujurnya udah berkali-kali nih di retest ya. 1, 2, 3, 4, 5, minimal tembus dikit. Nah, udahlah, pokoknya udah berkali-kali. Nah, PR-nya apa? Seperti kemarin sama ya. Buat lower low, itu aja. As simple as that. Dia harus cepat mungkin lebih rendah daripada posisi ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limitnya masih sama ya. Buy limit pertama di angka 39.515, buy limit kedua di angka 37.909, dan ketiga di 35.550. Atau alternatifnya boleh juga pakai Bull Sport Band yang ada di angka sini ya. Berarti buy limit ketiganya diganti, bukan di 35.500 tapi ke sini dulu 37.248 sebagai buy limit ketiga ya. Nah, untuk posisi futuresnya ya, ini sudah terjadi retest pertama nih di angka 39.515 kemarin. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 41.204 ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di 41.204, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 39.515. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum berita kurang bagusnya adalah buy limit pertama tembus. Jadi yang sekarang tinggal tersisa untuk Ethereum di buy limit kedua dan ketiga di angka 2177 dan buy limit ketiga di 2123 ya. Untuk posisi futures kita kena cut loss juga ya, walaupun tipis ya, karena tembus di close di bawah dari 2232. Untuk posisi shortnya kita bisa lihat di sini sudah terjadi retest pertama di 2232. Kalau sampai besok di close di bawah dari 2232 dan dia retest kedua di sini, ya sudah, berarti kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 2177. Selanjutnya kita geser ke Polkadot. Untuk Polkadot buy limit sekarang itu dia tinggal kedua dan ketiga. Yang kedua di angka 5,69, yang ketiga di MA 200 di angka 5,36 ya. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $6 lebih 69 sen, kita bisa buka posisi short dengan target TP mungkin yang paling dekat tuh di sini ya. Ini barulah, strukturnya cukup baru, yaitu di angka $6 lebih 34 sen. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, apabila dia udah ke atas nih ya, terus turun lagi ke bawah, retest 1, retest 2 di sini sebagai support ya, kita bisa buka posisi long lagi dengan target TP yang kita balik saja logikanya di $6 lebih 69 sen. Next, kita geser ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat di sini kondisinya itu overall not that bad ya, tapi buy limit 1-2 tembus, tinggal yang tersisa buy limit ketiga saja, yaitu di MA 50 di angka 288,8 ya. Itu tinggal tersisa untuk posisi spot di BNB, yaitu saja ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini sudah terjadi retest di resisten dan di support di waktu bersamaan ya. Jadi hari ini kita bisa limit dua-duanya. Limit posisi short kalau terjadi retest di sini langsung dapat target TP di 50. Saat kena di 50 dia akan otomatis juga kebuka posisi long. Nah, target TP-nya tinggal kita balik saja di angka 296,2 ya. Itu kurang lebih setup untuk di BNB. Sekarang kita akan masuk ke Cardano.
Untuk Cardano kita bisa lihat di sini dia momentum bearishnya lumayan bertahan jujurnya ya. Dia seperti belum ada rally lagi sejak kemarin Bitcoin mulai kehilangan momentum ya. Nah, untuk sekarang berarti ya buy limit masih jauh sih ya. Buy limit mungkin ya kita bisa tunggu di EMA 200 by the time dia sudah semakin mendekat secara spotnya, dan juga yang terakhir mungkin di angka 35 sen. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures juga masih dalam kondisi yang cukup jauh ya. Mungkin kita setup yang terdekatnya bisa kayak gini. Kalau dia naik ke atas sekarang ya, retest 1, retest 2 di 49 sen. Nah, kita bisa buka posisi short ya. Target TP-nya adalah nanti di struktur baru yang sedang under construction di sini ya, setelah dia naik ke atas. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini ya. Hari ini satu sesi saja karena ada beberapa lagi yang mau kita upload nanti siang dan sore. Dan selanjutnya seperti biasa gue ingatkan juga, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Dan malam ini ingat juga akan keluar beberapa data penting. Buat lo yang punya posisi futures, ingat hati-hati jangan sampai kecolongan jam-jam segini 8:30, takutnya volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.